gue bilang ya apa-apa, ntar gini-gini di ending-endingnya paling, tapi Gundala punya rambut gitu. Oh iya. Gundala pakai rambut kan pakai wig masih bisa, Mas. Cuma kalau kerut wajah ini yang sulit. Emang gue kerut. Gambar ini ada nggak gambar aslinya, Pak? Oh, masternya? Ya. Sudah nggak ada. Kemana itu? Nah, itu bodohnya orang zaman dulu termasuk saya. Karena kemudian istilah master itu sudah dianggap sampah. Begitu dijadikan klise, ini sudah tidak ada harganya, benar-benar ditaruh tempat sampah. Nggak kepikir. Nggak kepikir bahwa itu suatu saat jadi sesuatu. Betul. Kalau dia Lihat. berkelahian, kok penjahitnya, wah nggak bisa dikalahkan. Lebih baik dia ngilang, set, hilang. Kabur, Pak. Bisa langsung bolong. Langsung bolong. Wah. Coba ini superhero kekuatannya muntah. Gitu. Musuhnya dimuntahin coba. Ya jadi musuhnya gampang ya kan. Kalau ngelawan dia mah kasih aja minyak angin. Wah, ini mah angin ini. Sadar video kejahatan. Mari kita kabur. Turun tangan. Kenapa, Mas? Mau nanya, Iya, Wonder Woman, Wonder Woman, Mas. kenapa rambutnya acak-acakan? Habis berantem, Mas. Oh, Lawan anak trek-trekan motor. Habis berantem dong ceritanya, lawan Superman sama Batman, bantuin Superman sama Batman. Mas, saya jadi Wonder Woman. Mas Dedi jadi apa? Punisher. Punisher. Punisher kan ada rambutnya, Mas. Wis, coba lihat Mas, ini kita, oh iya itu tuh. pemain piano kita. Oh, apa sih? Oh, Panji, manusia milenium. Manusia milenium kok namanya Panji. Kan ada sinetronnya, Mas. Oh, ada sinetronnya. Panji, manusia milenium. Coba lihat Panji. Sini Ji, sini Ji. Kasih lihat dong depannya Panji. Set! Wis, Panji manusia milenium. Ini temennya? Saya baru kenal juga ini, Mas. Oh, coba. Ini Gundala kena petir. Bunda, apa? Ya. Putra. Luar biasa hari ini ya, coba bayangin ya. Ada Punisher, ada Wonder Woman, ada Panji manusia milenium, ada Gundala putra petir ya, penontonnya Teletubbies semua. Oke, Gundala putra petir itu terkenal dengan gerakannya yang cepat. Yo. Silakan. Wah, lowbat kalau gini. Set. Mulai ya, Mas? Ya. Udah. Tadi Kelihatan nggak? Tadi dari mana? Dari Tadi sempat ngilang dikit. saya habis putar-putar Monas 7 kali, terus ke HI 9 kali, Balik lagi sini. balik lagi tuh. Tinggal bayangannya, Mas. Tinggal bayangannya. Biasa, oke. Kalau Panji kan terkenal bisa terbang ya. Iya. Iya. Coba. Iya. Iya. Efek. Oh iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Oke, jadi kita tuh mau membahas tentang komik sebenarnya hari ini. Nah, jadi ternyata superhero itu tidak hanya berasal dari luar negeri, tapi di Indonesia itu juga ada superhero. Betul. Jadi salah satu karakter yang terkenal itu adalah contohnya tadi Gundala Putra Petir ya. Gundala Putra Petir salah satu komik superhero yang terkenal. Nah, kita lihat lagi, silahkan. Siapa yang tidak menyukai komik? Sebut saja Doraemon, Shinchan, dan masih banyak komik-komik lainnya. Namun kenalkah kalian dengan judul komik asli Indonesia? Inilah sosok komikus terkenal pada tahun 1960-an hingga 1980-an. Harya Suraminata Al-Hasmi. Sosok yang sering disebut sebagai Hasmi adalah pencipta komik Gundala Putra Petir.
Sebanyak 23 buku komik dengan tokoh superhero berkekuatan petir telah dibuatnya. Meski kini usianya sudah menginjak 70 tahun, Hasmi masih aktif dalam dunia seni. Tidak hanya membuat komik, ia juga aktif dalam membuat skenario film dan acara ketoprak. Baik. Saya akan langsung undang, ini adalah Bapak Harya Suraminata Al-Hasmi alias Pak Hasmi, pencipta dari Gundala Putra Petir. Apa kabar Pak Hasmi? Baik. Jadi Pak Hasmi datang ke sini untuk mencari anaknya yang hilang, silakan Pak. Oh iya itu. Iya, itu Gundala Putra Petirnya. Buat Kebanyakan lari siang tengah bolong Pak, jadi hitam. Tapi kalau Pak. lari saya kira dia nggak begitu kencang. Kenapa? Tubuhnya bulat. Bapak mungkin sudah ketinggalan zaman, Pak. Enggak, harusnya kalau Gundala itu kayak Mas Nilo. Enggak, Pak. Ini sekarang dia nggak lari, dia gelinding, Pak. Tapi gitu ya. cepat, brrrr, gitu, Pak. Luar biasa ini, Pak. Kayak terenggiling. loh. Kayak tergiling ya, manusia Artinya sekarang tergiling. Gundala sudah termodifikasi jadi gundeling. 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 Sekarang Gundala jadi tergiling. gundeling. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Hasmi. Yuk, Pak, silakan, Pak. Wah, silakan duduk, Pak. Oke, ini menarik sekali karena Pak Hasmi ini sudah membuat 23 komik Gundala Putra Petir. Ini mungkin saya boleh tahu dulu, ini dari tahun berapa nih Gundala Putra Petir? Gundala Putra Petir saya buat sekitar bulan September, maksud saya mulai diterbitkan. Ya. Itu bulan September tahun 1969. 69. Ya. Idenya dari kapan? Kalau ide inspirasinya dari Flash. Dari Flash? Ya. Oke. Tapi kalau Flash itu kan kecepatannya cahaya ya, Mas. Artinya secepat cahaya dalam 1 detik akan bergerak sekian, bahkan mengitari dunia sekian kali. Betul. Kalau Gundala enggak. Gundala itu ya sekitar 800 km per jam lah. Ya secepat jet saja. Secepat jet. Ya supaya nggak terlalu sulit loh Mas. Kalau bisa lari cepat itu mau ke tujuan manapun bisa kebablasan istilah Jawanya. Gimana Pak? Oh iya juga sih. Iya, misalnya sekarang dari Jogja mau ke Jakarta aja. Ah. Itu cuma beberapa 1 detik sedikit. Cuma sudah sampai. Sampai Bandung. Udah lebih. Lewat ya Pak? 1 detik kecepatan cahaya tuh mengitari dunia. Sekarang kalau mau ke Jakarta, ngitungnya gimana? Dari Jogja ke Jakarta. Sulit kan? Itulah sebabnya. Ini kenapa jadi masalah besar ya Pak? Saya bingung. Jadi masalah besar. Ini masalahnya besar sekali tentang Ya. tentang Flash dan Gundala Putra. Iya, saya kan berusaha nantinya kalau jadi orang gimana? Pas tugas kan malah ribet kalau kecepatan seperti itu. Iya benar juga. Tetapi kalau kecepatannya itu secepat kecepatan pesawat jet paling tidak Jogja Jakarta ditempuh dalam 1 jam masih agak bisa dinikmati gitu loh. Oh, jadi lebih lambat dibandingkan Flash ya, Flash, lebih iya. lambat Iya, dibandingkan. betul. Oke. Tapi anak muda nih sekarang banyak yang nggak kenal tentang superhero Indonesia termasuk The Flash. Coba Bapak terangin dulu The Flash itu The Flash Gundala Putra Petir itu siapa sebenarnya Pak? Dan kenapa namanya Gundala? Apakah dari singkatan Gundah Gulana atau gimana? Apa dulu dia galau dulu? Gundala itu sebenarnya dari bahasa Jawa. Yang kalau ngomongkan bahasa Jawa kan jadi Gundolo. Gundolo. Ya, Gundolo itu berarti petir. Oh, petir. Iya. Bukan gundul ya Pak ya? Bukan ini gundul. Oh ini mah gundul loh. Saya kadang-kadang bodoh kok memang. Gundul. Nyambung sendiri. Jadi petir. Petir. Jadi dia itu terkena petir. Nah. Kayak The Flash. Bukan. Jadi begini. Petir kena dia. Awalnya dia kan waktu masih kecil, Waktu masih kecil. dia tuh berkali-kali melihat orang tersambar petir. Temennya tersambar petir. Waktu main bola tersambar petir. Waktu ketika dia di SMA, temannya juga disambar petir. Lalu dia punya obsesi gimana caranya orang bisa punya menolak petir. Seperti halnya rumah ada penangkal petir. Tapi kalau kemudian orang kasih penangkal petir, dikasih apa itu sampai sini terus begini kan jadi nggak enak. Iya benar. Lalu dia bikin serum setelah dia sekolah selesai,
bikin serum anti petir, dimasukkan di sini. Nah, dia kena serum itu memang disambar petir, lalu diselamatkan oleh Dewa Petir, kemudian dikasih hadiah. Loh, kenapa petir kok bisa begitu? Karena saya punya teringat dengan kisah Ki Ageng Selo. Itu petir kan bisa ditangkap, kisahnya legenda itu. Nah, ketika petir bisa ditangkap, petir bisa dimanfaatkan, bisa jadi senjata dan sebagainya. Jadi Gundala bisa nangkep petir? Bisa, punya petir kok. Oh, The Flash kan nggak bisa. The Gimana? Flash nggak bisa. Nggak bisa. Gundala bisa nangkep Bisa. petir, jadi senjata. Iya. Oh, gitu. Itu zaman Bapak itu. Iya sih, zaman saya sih, bener sih. Iya. Nah, itu dulu si Gundala itu komik kan ya, Pak ya? Ya. Itu laris per eksemplar berapa larisnya, Pak? Seingat saya, Gundala itu rata-rata 50.000 eksemplar. 50.000 eksemplar? 5.000, 5.000 eksemplar rata-rata? Iya. Zaman itu ya? Iya, tapi itu belum sedahsyat, boleh nyebutnya Ganes ya, si buta dari Guantu. Itu pernah mencapai 15.000 eksemplar, Oke. kabarnya. Kabarnya. Tapi Gundala sempat dijadikan film ya? Ya, Sempat dijadikan film Gundala Putra. Dan sempat jadi film bioskop juga kalau nggak salah iya, ya? Gundala yang Putra jadi Petir ya? almarhum Teddy Purba. Oke. Nah, kalau Bapak sekarang masih jadi komikus? Masih Bikin superhero juga nggak? tergantung yang pesan. Tergantung yang pesan. Iya. Bapak sekarang bikin apa? Hariannya kerjanya apa? Saya masih gambar komik juga kadang-kadang menggambar poster, kadang-kadang main sinetron lokal, nulis skenario. Ya sekali lagi siapapun yang pesan. Pernah punya cita-cita juga dan katanya mau dibuat film sama Mas Hanung, benar? Benar, sekarang ini. Tapi sampai detik ini belum tahu kapan mau pengambilan gambarnya. Oh. Skenario sudah oke. Skenario sudah oke, tapi Sudah. belum jadi. Belum. Nah, ini kenapa lama sekali? Saya agak bingungnya gini. Kalau misalnya Indonesia bikin film superhero tuh, kita sudah mampu belum ya? Begini, superhero ketika kita dengan frame dari luar Hollywood, terus terang mungkin kita sulit menyamai. Nah itu. SDM mungkin bisa. Tapi kan Artinya, teknologi kita jauh, Pak. barangnya sama kok Mas. Alat-alatnya kan sama, orangnya yang mengoperasikan juga sama. Cuma masalah pendanaannya ini loh. Nggak mungkin. Sekarang misalnya film Indonesia yang dibuat dengan sekian M, nanti akan kembali sekian M, enggak. Itu kan masih tanda tanya yang sangat besar dan orang berpikir sampai mengkerut gitu. Tapi kalau orang luar negeri kan biaya itu sudah bisa mencapai angka T, Triliun. berani. Betul. Dan nyatanya juga Kembali karena worldwide. Nah, saya tapi tetap optimistis ketika Gundala dibuat, ya nggak usah pakai frame luar, tetapi dengan roh Gundala waktu jadi komik itu kenapa? Kok waktu itu disukai orang? Nah, cobalah itu yang digali, kemudian itu dibuat. Ya memang spekulatif ya, tapi siapa tahu kalau rohnya yang bisa kita tangkap, nggak perlu kan kita harus seperti luar negeri. Ya, jadi membuat sesuai dengan apa yang kita punya lah. Ya, misalnya gitu. Terus Pak, misalkan kan ini mau dibikin film, Ya. kira-kira nanti siapa yang cocok untuk memerankan Gundala Putra Petir? Kan udah ada itu. Ini kan cuma ini Mas, lagi inian. Apa? Lagi coba kita ala-ala tema aja. Enggak, itu Masa bener. Bang Billy Dia lagi bulking. booking terus kita. Iya. Gimana Pak? Kira-kira siapa yang cocok? Ya misalnya Mas Dedi. Mas Dedi ini masih muda. Apa gimana Pak? Berat di umur. Apa gimana Pak? Kalau Mas Dedi ini masih muda, itu cocok. Jadi postur tubuhnya Postur tubuh saya cocok. cocok ya. Usia nggak menolong. Enggak menolong. Karena ceritanya baru berusia 25 tahun. Wah Nggak ini 52 mungkin Pak. lah. Mas Dedi itu baru berusia 25 tahun. Enggak mungkin. Tahayul. Begini, bisa nggak kita bikin skenario Gundala Putra Petir setelah punya anak gitu misalnya? Ya Gundala itu dalam kisah waktu saya buat
itu serial keberapa itu Gundala memang kawin. Kawin? Dengan juga superheroin, dengan superhero perempuan, namanya Merpati. Ya, ya, ya. Memang belum sempat punya anak. Nah itu dibuat itu aja, jadi usianya 40 tahunan. Cuma Ada cuma lalu anaknya jadi Gundala enggak? Maksudnya? Lah misalnya sudah 40 tahun, Ya. lalu kan punya anak. Punya anak. Punya anak juga jagoan. Ah. Kan jadi ini yang jadi jagoan. Yang 40 udah gak pakai kan. Ini lagi. Gue mau dipakai dulu ya. Bapak mau segimana usahanya tetap Kan punya anak nih Pak. Ya. Bapaknya lari, tabrak bus, bak mati aja gitu Pak. Selesai Pak, udah capek. tetap aja. Ntar kalau Ya gue udah. bilang ya Papa, ntar gini-gini di ending-endingnya paling. Tapi Gundala punya rambut gitu. Oh iya, Oke. Punya Gundala pakai rambut kan pakai wig masih bisa, Mas. Wig. Cuma kalau kerut wajah ini yang sulit. Emang gua kerut. Ya serius emang gua kerut. baper. Ah, saya kebawa perasaan nih serius nih. Enggak kerut. Enggak kan? Kerut Ya, apa? bukan kerut dalam pengertian kisut enggak. Tetapi kan wajah usia di atas 40 itu sudah ada gitu loh. Paling tidak 40 lah kira-kira. 40 Pak ini Pak. 40 kan? 40. Yaudah, kita undang yang lebih muda aja biar bisa dia kompromi. Ini ada seorang antusias komik. Dia ini kolektor ya. Kolektor koleksi komik. komik. Jadi komik yang dia kumpulkan itu khusus komik Indonesia dan konon kabarnya sudah termasuk 7.000 komik. 7.000 komik Indonesia. Apa aja komiknya, seperti apa orangnya? Ini adalah Henry Ismono. Selamat. Pak Henry, gini Pak. Iya, iya. Bapak tahu nggak Pak? Kenapa? Bapak ini Iya. nggak akan pernah jadi Gundala Putra Petir. Silakan Pak. Baik, Waduh. jadi Pak Henry ini kabarnya punya koleksi lebih dari 4.000 judul komik Indonesia. Seperti apa akan kita lihat selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini katanya, saya dengar katanya ada yang beli buku, beli komiknya sampai 3,5 juta gitu. Ya, itu sekarang itu komik lama itu menurut saya harganya sudah relatif nggak masuk akal.